adalah cara menginstal sistem operasi Windows. Nah, di sini kita akan membahas cara install Windows 10 dengan langkah yang mudah. Kita bisa menginstal ulang Windows 10 pada laptop atau PC lama kita, asalkan spesifikasi PC atau laptop lama kita tersebut sesuai dengan spesifikasi minimum yang dibutuhkan. Pertama, buat media install Windows 10 dengan USB, flash disk, atau DVD. Cara install Windows 10 ada dua, yaitu yang pertama adalah menggunakan USB, flash disk, dan yang kedua adalah menggunakan DVD. Siapkan DVD Windows 10 jika Anda memiliki DVD installer Win 10, tapi jika tidak punya, lebih baik pakai flash disk untuk menginstal Windows. Jika Anda belum memiliki media instalasi pada flash disk, berikut ini terdapat dua cara untuk membuat media instalasi pada flash disk. Pertama, menggunakan media creation tool resmi pada Microsoft. Kedua, menggunakan aplikasi Rufus. Selanjutnya, cara membuat media instalasi Windows 10 menggunakan media creation tool. Cara ini cocok untuk Anda yang memiliki file ISO Windows 10. Proses ini membutuhkan koneksi internet yang cepat, akan menghabiskan kuota kurang lebih 4 GB karena akan mendownload Windows 10 secara otomatis dari Microsoft. Flash disk Anda akan diformat, jadi silakan pindahkan file yang ada di flash disk Anda terlebih dahulu. Unduh media creation tool, link di bawah ini, lalu tancapkan flash disk pada laptop atau komputer Anda. Buka media creation tool yang telah Anda unduh, lalu pilih Accept untuk menyetujui Microsoft Software License Terms. Kemudian pilih Create Installation Media atau USB flash drive, DVD, or ISO file for another PC, lalu klik Next. Pada language pilih English atau United States. Pada edition pilih Windows 10 dan pada arsitektur pilih 64 bit atau kali 64, lalu klik Next. Kemudian pilih USB flash drive, kemudian klik Next. Selanjutnya klik pada flash disk Anda, setelah itu klik Next. Tunggu hingga proses selesai, lalu klik Finish. Selanjutnya, cara membuat Rufus. Unduh aplikasi Rufus dari situs resminya, link di bawah ini, kemudian tancapkan flash disk pada laptop atau komputer Anda. Buka aplikasi Rufus pada boot selection, pilih Disk or ISO Image, lalu klik Select, kemudian cari di mana file ISO Anda berada. Pada Image Option, pilih Standard Windows Installation. Pada Partition Scheme, pilih GPT. Pada Target System, pilih UEFI atau Non-CSM. Pada volume label, isikan nama sesuai keinginan Anda. Pada file system, pilih FAT32, lalu klik Start. Kedua, ubah pengaturan boot priority pada BIOS. Tancapkan flash disk Windows 10 jika ingin menggunakan flash disk atau masukkan DVD Windows 10. Jika ingin menggunakan DVD, kemudian nyalakan laptop atau PC Anda. Setelah layar menyala, segera tekan tombol Escape, Delete, F1 atau F2 pada keyboard untuk masuk ke BIOS. Tombol yang harus ditekan tersebut berbeda-beda pada tiap merek BIOS, namun sebagian besar merek BIOS menggunakan tombol Escape. Untuk mengetahuinya, silakan Anda baca saat laptop baru saja menyala. Setelah menekan tombol Power, biasanya ada keterangan Press Escape to Setup atau keterangan tombol lainnya sebelum masuk OS. Setelah berhasil masuk BIOS, arahkan ke menu pengaturan boot. Setiap merek BIOS memiliki menu yang berbeda. Biasanya pengaturan boot priority berada di menu boot. Untuk mengarahkan, kita bisa membaca keterangan yang ada pada sisi atau di bawah BIOS. Seperti pada contoh di gambar ini, saya menggunakan Phoenix BIOS dan cara mengarahkannya menggunakan arah kanan atau kiri. Ubah boot pertama menjadi USB atau removable device jika Anda menggunakan flash disk, atau jika Anda menggunakan DVD, ubah boot pertama menjadi CD-ROM drive. Ini juga berbeda di setiap BIOS. Pada contoh kali ini, caranya adalah pilihan removable device jika menggunakan flash disk. Lalu, sesuai keterangan di kanan layar, kita harus menggunakan tombol tambah untuk menaikkan ke posisi pertama. Kemudian simpan dan tutup BIOS dengan menekan F10 sesuai keterangan di bawah layar BIOS tersebut. Laptop atau komputer akan restart secara otomatis. Tipsnya, jika Anda menggunakan laptop, pastikan baterai laptop Anda penuh agar tidak mati saat proses instalasi. Disarankan lebih baik Anda men-charge laptop saat instalasi. Ketiga, mulai proses menginstal Windows 10. Tekan Enter atau sembarang tombol pada keyboard untuk memulai install Windows 10 saat mendapatkan tampilan Press any key to boot from CD or DVD.
Buka time and culinary format dengan memilih Indonesia. Kemudian klik next. Klik install now untuk melanjutkan proses instalasi. Kemudian tampil jendela aktif Windows. Klik I don't have iProduct key. Jika Anda tidak memiliki serial number atau produk key, jika Anda memiliki produk key atau serial number yang sudah Anda beli secara resmi di Microsoft, Anda dapat mengisikannya pada kolom tersebut. Lalu muncul jendela select the operating system you want to install. Silakan pilih sesuai keinginan Anda. Rekomendasi saya Anda pilih Windows 10 Pro. Lalu klik next. Kemudian akan tampil jendela applicable notice and license terms. Klik I accept the license terms untuk menyetujuinya. Kemudian klik next. Lalu pilih custom install Windows only atau advanced untuk menginstal Windows 10 secara clean install. Yang keempat, buat partisi pada hard disk. Ini adalah proses yang paling penting. Pada contoh kali ini kita install Windows 10 di SSD atau hard disk yang baru, jadi tidak ada file dan partisi di dalamnya. Dengan hard disk berkapasitas 256 GB, saya ingin membagi hard disk menjadi dua partisipasi. Yang pertama partisi C berkapasitas 128 GB untuk OS, yang kedua partisi D untuk data berkapasitas sisanya. Klik new untuk membuat partisi, lalu isikan beberapa GB partisi yang ingin dibuat. Contohnya 128 GB, maka dalam MB adalah 1280.000. Lalu klik apply, lalu klik OK untuk konfirmasi. Secara otomatis Windows akan membuat dua partisi. Pertama untuk sistem reserved sekitar 500 MB. Kedua, partisi yang kita buat yaitu 128 GB. Jadi jangan heran jika tiba-tiba ada dua partisi. Padahal kita baru membuat satu partisi, dan jangan hapus partisi pertama tersebut. Selanjutnya kita buat lagi satu partisi. Klik pada drive yang paling bawah unallocate space, yaitu space yang belum dialokasikan. Bisa kita sebut sisa dari partisi sebelumnya. Lalu pada size jangan diubah karena itu adalah kapasitas sisa yang tersedia. Kemudian klik apply. Kemudian klik pada partisi yang ingin kita install. Pada contoh ini kita ingin menginstal di partition 2 sesuai rencana kita di atas. Jadi klik pada partition 2 lalu klik next. Yang kelima, tunggu hingga proses penyalinan file selesai. Proses instalasi Windows ke partisi hard disk dimulai. Proses ini memakan waktu sekitar 15 menit sesuai kecepatan CPU, kapasitas RAM, dan kecepatan read-write hard disk kita. Proses yang memakan waktu paling lama adalah nomor 2, yaitu getting file ready for installation. Tunggu hingga selesai. Setelah proses installing update selesai, maka laptop atau PC akan restart secara otomatis. Setelah restart secara otomatis, jangan tekan apapun pada keyboard saat ada tampilan press any key to boot from CD or DVD. Biarkan proses selanjutnya berjalan secara otomatis. Lalu akan tampil loading Windows 10 dengan teks getting ready, kurang lebih 5 menit. Namun tentu ini sesuai kecepatan komputer atau laptop kita. Tunggu proses berjalan hingga komputer atau laptop restart lagi secara otomatis. Sekali lagi, jangan tekan tombol apapun pada keyboard saat ada tampilan press any key, maka proses akan berlanjut ke pengaturan Windows. Yang keenam, ubah wilayah pengguna. Pada tampilan Let's Start with Region, pilih Indonesia untuk menentukan wilayah kita berada di negara Indonesia, lalu klik yes. Yang ketujuh, pengaturan keyboard layout pengguna. Pada tampilan keyboard layout, biarkan tetap use karena keyboard layout standar di Indonesia adalah use. Lalu klik yes, kemudian pada when to add a second keyboard layout, pilih skip. Yang kedelapan, pengaturan fitur Windows 10. Pada Let's Connect you to iNetwork, pilih I don't have internet. Jika tidak ingin menggunakan internet saat ini, kemudian muncul There's more discover when you connect to internet. Pilih continue with limited setup jika kita tidak ingin menyambungkan dengan internet saat ini. Lalu komputer akan restart secara otomatis lagi. Setelah restart, saat press any key to boot from CD or DVD, jangan tekan tombol apapun di keyboard, maka proses akan lanjut kembali. Kemudian akan tampil Let's Connect
due to a network lagi, dan sekali lagi pilih I don't have internet. Jika kita tidak ingin menggunakan internet saat ini, lalu pilih continue with limited setup. 9. Buat nama pengguna dan password. Isi nama pengguna untuk Windows yang baru diinstal, lalu isikan nama sesuai keinginan kita, lalu klik next. Lalu isikan password jika ingin menggunakan password saat login. Jika tidak, silakan dikosongi, kemudian klik next. Pada tampilan Do More Across Device with Active History, klik Yes. Pada Cost Privacy Setting, biarkan default, lalu klik Accept. Lalu proses akan berlanjut secara otomatis, jadi silakan tunggu dan jangan dimatikan komputernya. Kemudian kita akan dibawa ke desktop Windows 10 yang baru saja kita install. Proses instalasi selesai dan Win 10 siap digunakan. Dalam menginstal Windows 10, selanjutnya kita harus menginstal drive laptop atau komputer kita agar semua perangkat seperti webcam, audio, VGA, dan lainnya berjalan dengan baik. Baik, itulah penjelasan mengenai